Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, sehat-sehat ya hari ini. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu. Pagi ini, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Lively ya. Oke, Tante. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Sekarang kami bisa berkumpul di dalam Semia Bapa. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa sekolah minggu ya Tuhan. Tolong bimbing kami sekolah minggu dari dari pertama sampai akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih Lively. Baik, kita akan memuji Tuhan, pujian. Nah, ini udah lama sekali nggak kita nyanyikan. Kita nyanyi bareng-bareng Om Paro. Silakan Om. Cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus, sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Terima kasih Om Parul. Terima kasih Om Parul, Tante Elis. Wah, rupanya ini berdua ya Om Parul sama Tante Elis ya. Baik, kita akan langsung saja belajar pelajaran yang terakhir. Silakan Tante Elis. Ya, baik. Selamat pagi. Pagi. Wah, ramai pagi ini ya. Semuanya sehat? Sehat dong. Kalau sehat harus lambai-lambai, terus senyum tapi giginya harus kelihatan. Yang di rumah aja ya. Ayu sama Ines sudah senyum pagi ini. Robin senyum dong. James senyumnya gitu dia ya. Oke. Mendru juga selamat pagi. Semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Nah, pagi ini kita akan memasuki pelajaran yang keberapa ya? Ada yang tahu? Pelajaran ke-13. Iya ya, pelajaran ke-13 ya. Pelajaran yang terakhir dari buku kita yang beberapa bulan ini kita pelajari ya, tentang, masih ingat judulnya? Tuhan penuh kasih dan setia. Iya, betul sekali. Nah, pagi ini kita mau langsung saja, Tante Elis mau bantu kita untuk bisa melihat gambar ya. Tante Elis akan share screen. Tante Ana, ini kok saya nggak bisa share screen ya? Oke, sudah. Maaf. Oh, oke. Thank you, Tante.
Iya, apakah sudah masuk ini? Sudah. Sudah masuk. Oke, ada judul di sana ya. Judulnya Tuhan penuh kasih dan setia. Oke, pagi ini kita akan sedikit mengingat ya apa saja yang sudah kita pelajari. Tante Elis akan menolong untuk kita bisa secara singkat mengingat. Tapi ada yang perlu kalian ingat juga ya untuk judulnya. Nanti Tante Elis boleh dibantuin ya. Kita memulai dari gambar yang pertama. Oh, mana ini? Nah, gambar apa ini ya? Belajar apa kita waktu itu ya? Ya, pasti semua masih ingat ya. Waktu itu kita memulai buku ini, kita mengingat bahwa Tuhan itu sangat kasih, penuh kasih dan setia karena Dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Iya. Nah, pelajaran kita yang pertama ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan ya. Indah atau buruk atau jelek atau biasa aja? Indah. Ya, ciptaan Tuhan yang indah bagiku. Kemudian yang berikutnya pelajaran kita. Nah, ternyata ketika Tuhan menciptakan bumi ini, kemudian Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, ada Adam dan juga Hawa ya. Kita punya dikasih tugas. Iya, itu tugas dari pencipta. Apa tugas kita? Mengasihi Tuhan. Untuk bumi kita ya, kita harus merawat, kita harus memelihara bumi kita. Iya dong, kita harus menjaga. Boleh merusak atau buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Ya. Harus menjaga, ya itu pelajaran kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, Tuhan menciptakan Adam ya hari yang ke-6. Kemudian Tuhan memberikan Adam seorang pasangan ya. Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Siapa yang diciptakan sama Tuhan untuk menemani? Hawa. Iya, Hawa. Jadi ya lewat Hawa diciptakan teladan Hawa diciptakan untuk Adam, itu mengartikan kepada kita bahwa Tuhan memberi kita sebuah keluarga ya. Jadi saat ini kita diberikan keluarga sama Tuhan, itu juga bentuk kasih dan setia Tuhan ya. Jadi ini jawabannya ya. Oke, yang kemudian slide berikutnya. Wow, ada siapa ini? Ada Hawa ya. Iya, kita masuk pelajaran yang keempat waktu itu ya. Pelajaran yang keempat setelah Hawa diciptakan untuk Adam, ternyata manusia tergoda ya, mereka jatuh ke dalam pencobaan ya, berdosa ya karena melanggar perintah Tuhan. Ya, tetapi apa yang diperbuat sama Tuhan? Apakah Tuhan jahat? Tuhan akhirnya nggak mengasihi atau tidak mencari? Tidak ya, Tuhan tetap mengasihi. Ya, Tuhan tetap mengasihi manusia yang berdosa ya, walaupun berdosa Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mencari, Tuhan tetap memanggil dan menemui manusia yang berdosa, dicari ya, manusia yang berdosa saat itu ya, yang melanggar perintah Tuhan. Kemudian yang berikutnya pelajaran yang kelima, di tengah-tengah dosanya manusia, Tuhan berikan manusia hidup yang enak atau tidak? Tidak ya. Tuhan memberikan hukuman. Iya, dihukum manusia sama Tuhan ya, diusir dari Taman Eden ya. Mereka harus bekerja keras, ibu Hawa harus mengandung bersusah payah dan melahirkan kesakitan. Tapi Tuhan penuh kasih dan setia sehingga Dia memberikan kita janji keselamatan ya. Tuhan berikan kita janji ya melalui Adam dan Hawa pada saat itu. Awal mulanya Tuhan janjikan kita keselamatan. Kalau kita mau taat sama Tuhan dan menghormati Tuhan ya. Nah, yang berikutnya. Nah, ini ya jawabannya ya. Yang berikutnya. Nah, setelah Adam dan Hawa kita lalui, kita tahu cerita di awal mereka berdosa ya. Keturunan yang berikutnya ada seorang bapak ya. Siapakah dia ini yang jenggotan ini, yang sudah putih, sudah tua sekali? Abraham, Tante. Wah, iya masih ingat ya. Ini Bapak
Iya, Bapak Abram ya, atau Abraham ya, yang pada saat itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan juga ya. Pada saat itu Bapak Abraham sudah sangat tua sekali ya, dan dia tidak punya anak ya. Pada saat itu dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tempatnya yang sudah nyaman sekali ya. Bapak Abraham diminta untuk melakukan perjalanan. Kemana dia disuruh sama Tuhan ya? Ada yang ingat? Ayo, lupa ya. Dia dipanggil sama Tuhan ya, disuruh melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Apa nama tanahnya? Lupa ya. Gian ingat nggak Gian? Namanya Kanaan ya. Iya, tanah Kanaan ya. Bapak Abraham berangkat ke sana, dia patuh sama panggilan. Berangkat nggak jadinya? Berangkat. Ya, berangkat bersama dengan istrinya Ibu Sarai dan juga anak saudaranya ya. Pada saat itu ya berangkat Bapak Abraham karena dia patuh mengasihi Tuhan dan dia setia sama Tuhan. Nah, kemudian di tengah perjalanan dan selama proses Bapak Abraham diberkati ya, janji Tuhan memberkati Bapak Abraham. Ternyata Bapak Abraham kan juga manusia, dia bisa melakukan kesalahan ya, sama seperti kita manusia ya. Kalian yang masih muda juga melakukan kesalahan juga pasti, bandel, nakal, nggak bisa diomongin misalnya ya, papa sama mama sampai pusing gitu ya, melakukan kesalahan juga gitu ya, tapi Tuhan tetap mengasihi ya. Nah, melalui Bapak Abraham juga kita belajar jangan menyimpang ya, judulnya waktu itu jangan menyimpang ya, karena Bapak Abraham melakukan pelanggaran waktu itu ya. Nah, yang berikutnya kita lanjut ya, lewat Bapak Abraham juga sampai Tuhan menggenapi janjinya ya. Ternyata ketika Tuhan punya janji untuk memberikan Bapak Abraham anak, ditepati nggak sama Tuhan pada saat itu? Bapak Abraham sudah tua sekali ya, nggak mungkin punya anak gitu ya, kata Ibu Sarai ya, tertawa Ibu Sarai. Tapi ternyata Tuhan memenuhi ya. Tuhan menepati janjinya dengan memberikan anak. Siapa nama anaknya? Masih ingat? Ishak. Iya, betul sekali ya. Good. Nah, Ishak diberikan oleh Tuhan kepada keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarai, dan itu menjadi bukti ya kepada kita saat ini bahwa Tuhan kembali menggenapi janjinya ya. Tuhan jawab ya janjinya di awal mau memberkati Bapak Abraham dan memberikan anak, diberikanlah Ishak. Nah, kemudian Bapak Abraham setelah Ishak beranjak besar, Tuhan kembali mau melihat apakah Bapak Abraham setia sama Tuhan ya. Apakah Bapak Abraham percaya sama Tuhan ya sejauh ini ya. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan minta apa? Tuhan minta untuk mengorbankan atau mempersembahkan Ishak ya. Nurut nggak Bapak Abraham? Nurut. Nurut ya, dibawa Ishak ya ke sebuah tempat ya mesbah pembakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Kemudian ditanya sama Ishak waktu itu, Bapak kemana korban bakarannya? Kok nggak ada ini dombanya katanya ya, yang mau dibakar mana gitu ya. Tapi Pak Abraham jawab ya, Bapak Abraham jawab, Tuhan yang akan menyediakan ya, ternyata disediakan oleh Tuhan ya, karena Bapak Abraham percaya dengan segenap hati. Nah, begitu juga kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang berikutnya, melalui Bapak Abraham kita juga belajar tentang kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang penuh ya. Kemudian yang berikutnya tidak hanya sampai di Bapak Abraham. Yang berikutnya siapa? Di pelajaran kita akhir-akhir kemarin kita belajar tentang raja siapa ini? Raja Damai. Belum sayangku, nanti Raja Damai yang terakhir ya. Siapa Fidela ya? Raja Saul. Iya, betul. Ada Saul dan juga Raja Daud ya. Tuhan pakai Daud yang juga keturunan Bapak Abraham ya. Setelah beratus kemudian tahun lamanya Tuhan memakai Daud ya. Apa pelajaran yang bisa kita tahu pada saat itu ya?
Daud saat itu usianya sudah atau masih muda? Masih sangat muda sekali. Iya, Daud masih muda sekali. Tetapi Tuhan memakai Daud untuk menggenapi janjinya Tuhan, ya, mengurapi Daud menjadi seorang raja, ya, padahal usianya masih kecil sekali, ya. Tetapi karena Tuhan melihat hati, ya, Tuhan tidak melihat masih muda atau masih kecil, Tuhan melihat hatinya Daud, sifatnya yang baik, makanya Tuhan memilih dia menjadi raja pada saat itu, ya. Nah, dan kita juga belajar dari Daud, ya, sedikit kita belajar dari Daud tentang perjalanannya pada saat itu yang masih mau dijahatin, ya, sama Raja Saul yang sebelumnya, ya. Dan Daud, apakah Daud memperlakukan Raja Saul dengan jahat? Dia balas dendam atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Dia tetap mengasihi Saul, ya. Dia tahu bahwa Saul juga diurapi pada saat itu oleh Tuhan, ya, sehingga dia tetap menghargai Saul, ya. Nah, kita belajar itu juga dari Daud. Nah, kita juga belajar bahwa Tuhan juga penuh kasih dan setia, ya, terhadap perjalanannya Daud pada saat itu. Nah, kemudian kita sampai di pelajaran minggu lalu, ya, yang dibantu oleh Tante Ana minggu lalu, ya. Kita belajar, tadi Fidela sudah jawab, ya, tentang Raja Damai, ya. Kita belajar, ya, di minggu yang lalu bahwa ada janji yang akan digenapi oleh Tuhan, ya, melalui seorang anak yang akan lahir dari keturunan Bapak Abraham kemudian Daud. Melalui mereka akan lahir seorang Raja Damai. Siapa Raja Damai itu? Yesus. Ya, puji Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Yesus akan menjadi juru selamat. Dia yang menjadi juru selamat kita, ya. Dan akan menggenapi janjinya Tuhan, ya, untuk menyelamatkan manusia, ya, yang percaya. Nah, di minggu ini genaplah sudah, ya, pelajaran kita tentang Tuhanku penuh kasih dan setia. Ada hal yang akan ditekankan di sini, ya. Tante Elis mau menyampaikan kepada kita. Ini pelajaran kita yang ke-13, ya. Tapi sebelumnya Tante Elis mau ngajak kita, waktunya masih ada, ya, untuk membuka Alkitab. Siapa yang pegang Alkitab? Semuanya pegang? Iya, pegang, ya. Kita buka Mazmur yuk. Mazmur 100. Pasalnya yang ke-100, ayat 1 sampai dengan 5. Ada 5 ayat. Udah, Tante. Oke, sudah, ya. Yuk, siapa yang belum buka, boleh dibuka. Yuk, Tante Elis akan minta tolong, ya, karena di sini yang muncul cuma ada 4 kotak nih, Tante Elis nih. Yuk, Tante Elis minta tolong ayat yang pertama nanti Ara, ya. Ayat pertama Ara, kemudian yang kedua siapa ini yang muncul? Gian boleh ayat kedua. Ayat ketiga ada siapa, ya, yang jarang baca, ya? Kayaknya semuanya udah baca, ya. Wang, boleh deh Wang pegang Alkitab, Wang. Oh, tidak. Oh, belum ketemu. Saya belum ketemu. Oh, ya udah, nanti sambil diikutin. Ya, Robin udah ketemu? Udah. Oke, nanti Robin ayat 3, ya. Robin ayat 3. Nanti ayat 4. Ayu sama Ine bisa, ya, ayat 4 sama 5, ya. Oke, sudah kasih jempol. Yuk, Tante Elis akan bacakan judul perikopnya, ya. Pujian Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan penyedialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masukkanlah
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, bersyukur dan berpujilah namanya. Ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya, amin. Terima kasih yang sudah menolong baca ya. Ya, di Mazmur 100 ini kita diingatkan ya, kita memuji Tuhan ya di sini ya tentunya. Dan di ayat yang kelima tadi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, melalui pelajaran kita di buku ini, Tuhan penuh kasih dan setia, kita jadinya tahu ya, diingatkan lagi secara penuh bahwa Tuhan dari awal, dari semula punya rencana ya, yang rapih ya, yang disusun sama Tuhan. Kemudian digenapi nggak sama Tuhan rencana-rencananya, janji-janjinya ya, ya semuanya digenapi sama Tuhan satu per satu ya, tidak ada yang dilewatkan sama Tuhan. Iya, kemudian kita bersyukur akan hal itu ya, dan Tuhan juga ketika Tuhan memberikan janji kepada setiap yang percaya kepada Tuhan, kepada semua orang, Dia tidak akan pernah lupa akan janjinya ya. Terkhusus pelajaran kita minggu lalu tentang Raja Damai ya. Tuhan mengutus seorang anak yang akan lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Nah, itu dia pelajaran kita di dalam buku ini ya. Tuhan penuh kasih dan setia. Terakhir, Tante Elis mau menutup kita dengan ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ayat 16. Adakah yang sudah hafal? Apa yang sudah hafal? Ini ayat ini panjang ya, tetapi pasti nggak asing lagi ya. Kalau ada yang masih ingat atau yang bahkan sudah hafal, boleh dibaca, diucapkan tanpa dihafalkan. Oh, ada Rafael ya, Rafael ingat? Boleh. Mau diucapkan, silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Iya, terima kasih. Amin. Iya, cukup. Yohanes 3 ayat 16 ya, Rafael ya. Terima kasih. Yuk, satu lagi yuk. Siapa yang mau baca? Oh, Gian ya. Gian udah angkat tangan dari tadi. Iya, boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Iya, amin. Terima kasih. Nah, itu pelajaran kita tentang hari ini dari buku Tuhanku Penuh Kasih dan Setia ya. Itu singkat tetapi Tante Elis rindu semuanya bisa mendapatkan berkat melalui pelajaran kita yang dalam buku ini ya. Oke, kalau ada yang pegang kertas kegiatan ini, masih ada Tante Ana 2 menit. Ya, di sini ada kegiatan ya. Tuliskanlah sebuah kalimat yang mengungkapkan kekaguman atas kasih setia Tuhan. Nah, nanti bisa diisi ya. Kemudian yang berikutnya ada permintaan juga nih. Tuliskan berkat-berkat yang telah kamu terima sebagai bukti kasih setia Tuhan untukmu. Apa yang kira-kira bukti yang menjadi bukti kasih setia Tuhan? Dari pelajaran kita 1 sampai hari ini banyak ya. Kira-kira apa? Apa tadi? Tante Elis sudah review ya. Ada Keluarga. Iya, keluarga itu adalah bukti kasih setia Tuhan ya. Kemudian yang kedua, apalagi? Sebelum keluarga tadi sebenarnya ya, ada alam, ada bumi ini dan segala isinya ya. Itu bukti Tuhan
penuh kasih dan setia. Kemudian apalagi yang lain banyak ya. Kalau di sini ada 3 ya nomornya ya, disuruh diisi. Tapi pasti nggak cukup 3 ya. Kalian bisa isi sama hal-hal yang lain, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi ya di sini ya. Kalian juga bisa tulis respon ya. Apa yang bisa kalian lakukan atas kasih setia Tuhan mulai dari hari ini sampai seterusnya ya. Apa yang bisa dilakukan? Lovely sama Lively. Tuhan sudah penuh kasih dan setia nih. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang mau kamu ucapkan sama Tuhan? Bersyukur, Tante. Iya, bersyukur ya. Memuji Tuhan, mengucap syukur. Kemudian siapa lagi ya yang belum bicara banyak ya sebenarnya ya? Daniel sudah on cam ya? Halo Daniel. Halo. Halo, Daniel sehat pagi ini? Sehat. Sehat dong. Tuhan penuh kasih dan setia ya. Apa yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu ucapkan sama Tuhan pagi ini? Berterima kasih kepada Tuhan. Iya, terima kasih Tuhan pagi ini ya, karena bisa bangun dalam keadaan sehat karena Tuhan penuh kasih ya. Iya, oke. Itu saja. Ada tambahan dari Tante Ana. Kita mengakhiri buku ini ya. Puji Gian Tuhan mau ya. tanya Tante. Gian. Oh iya. Tanya apa Gian? Respon itu kayak mana sih? Respon. Oh, respon. Respon itu kan Tuhan sudah memberikan kasih-Nya nih. Tuhan itu penuh kasih dan setia dalam hidup kita. Apa yang bisa kamu berikan sama Tuhan? Karena Tuhan sudah setia sama kamu. Itu respon maksudnya. Mungkin Iya, apa dong? Gian bisa kasih apa sama Tuhan? Balasan apa? Nah, balasan Iya. apa? Gian. Oke, bisa banyak hal ya Gian ya, bisa mengucap syukur, kemudian taat sama Tuhan, ya menghormati orang tua itu juga bentuk respon ya, membalas kasih Tuhan. Oke, itu saja pelajaran kita untuk hari ini ya, menutup buku kita yang sudah kita pelajari berminggu-minggu ya. Ada tambahan dari Tante Ana? Untuk pelajaran ini nggak ada. Oke. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita selesai ada pengumuman nih. Minggu depan tanggal berapa? Minggu ini tanggal 3, berarti minggu depan tanggal 10. Iya, betul. Tanggal 10 ya, minggu depan tanggal 10 itu kita akan ada sekolah minggu kehadiran tertinggi. Nah, berarti artinya kita akan bersama-sama dengan teman-teman semua yang ikut sekolah minggu dari kelas kecil sampai kelas dewasa melalui Zoom. Sama seperti ini ya. Nah, jadi kita gabungan nih semua nanti, semuanya kelas. Nah, Di nanti satu grup. gimana? Ya, di satu grup. Iya, betul. Kan kehadiran tertinggi, nanti bisa tahu berapa. Asik, ya bisa ajak bagi kelas teman-teman lain ya. Ya, ajak teman-temannya ya, ajak kakaknya, adik, semuanya ikut sekolah minggu melalui Zoom yang sama. Nanti Zoom akan Tante umumkan di grup ya. Oke. Oke, sip. Kalau tidak ada lagi pengumuman, tidak ada pertanyaan, kita akhiri sekolah minggu kita. Om Arif bisa pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan pertemukan kami. Dan Tuhan juga akan pertemuan kami minggu depan. Kau berkati juga persiapan-persiapan dari teman-teman yang menyiapkan untuk sekolah minggu kehadiran tertinggi. Kau berkati aktivitas kami selesai dari sekolah minggu hari ini. Dalam tangan Tuhan, agar kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak untuk kasih dan setia-Mu yang ada dan terus ada di dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur ya Bapak. Kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Ya. Dadah. Ya.